Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM C1C020036. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Nah, yang pertama, mengapa adanya akuntansi keperilakuan? Dalam pemikiran Hamsiah dalam Arfan dan Ishak pada tahun 2005, akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan akuntansi, serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Maka dari itu, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Nah, dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia, serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Kemudian pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dan organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui kebenarannya. Lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, yang pertama itu, lingkup akuntansi keperilakuan adalah aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi. Yang kedua, lingkupnya cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan. Yang ketiga, itu pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya. Nah, yang keempat, merupakan pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi. Berikutnya, peran akuntansi. Peran akuntansi keperilakuan. Nah, peran akuntansi keperilakuan sendiri adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntan tradisional melalui laporan-laporan yang disajikan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum, di mana salah satu unsur prinsip akuntansi berterima umum ini merupakan pengungkapan penuh atau full disclosure. Kemudian, sejarah perkembangan akuntansi keperilakuan. Ini dimulai kesadaran profesi akuntansi mengenai pentingnya disiplin ilmu perilaku mulai berkembang pada awal 1950-an. Siegel dan Marconi pada tahun 1989 halaman 8. Pada Juni 1951, The Controllership Foundation of America mensponsori penelitian untuk mengetahui pengaruh anggaran terhadap manusia. Penelitian ini dilakukan oleh School of Business and Public Administration of Cornell University. Direktur proyek ini adalah Profesor Dan Howlett dan Profesor Chris Argyris sebagai pemimpin pelaksanaan, dan eksploratori ini telah memberikan beberapa rekomendasi mengenai beberapa keperilakuan yang muncul dalam anggaran dan penyusunan anggaran. Berikutnya aspek-aspek akuntansi keperilakuan, di mana aspek akuntansi keperilakuan yang pertama adalah teori perusahaan dan keperilakuan manajer. Nah, teori organisasi modern berkonsentrasi pada perilaku pengarahan tujuan perusahaan, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah. Tujuan organisasi dipandang sebagai hasil dari proses saling memengaruhi dalam perusahaan, penentuan batas-batas dalam pengambilan keputusan, dan peranan dari pengendalian internal yang diciptakan oleh perusahaan. Motivasi dipandang sebagai salah satu penentu kinerja. Yang kedua, itu ada penganggaran perencanaan. Nah, fokus dari area ini adalah
formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Beberapa dimensi penting dalam area ini adalah proses partisipasi penganggaran, level kesulitan dalam pencapaian tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individual dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan, di mana fokus dari bidang ini adalah teori-teori dan model-model tentang pengambilan keputusan. Ada teori normatif, paradoks, dan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Teori normatif adalah bagaimana seharusnya orang mengambil keputusan. Paradoks, sesuatu yang bertentangan dengan teori normatif. Nah, sedangkan model deskriptif menjelaskan apa yang terjadi ketika orang mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Tetapi informasi yang tetap digunakan adalah informasi akuntansi. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian, di mana aspek pengendalian sangat penting dalam organisasi perusahaan. Semakin besar perusahaan memerlukan tindakan pengendalian yang semakin intensif. Pengendalian selalu dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap pengendalian. Nah, dimensi ini penting dalam pengendalian adalah struktur organisasi, pengendalian internal, desentralisasi, sentralisasi, dan hubungan antar hierarki administrasi. Perkembangan terbaru dalam pengendalian internal adalah diakuinya lingkungan pengendalian sebagai salah satu kunci dalam mengendalikan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada aspek pelaporan keuangan. Nah, aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku perataan laba dan keandalan informasi akuntansi yang relevansi informasi akuntansi bagi investor. Perataan laba adalah bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen mempunyai informasi privat untuk kepentingan dirinya, di mana manajemen laba intinya adalah masalah keperilakuan, yaitu perilaku manajemen yang mementingkan dirinya sendiri dalam suatu pola keagenan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah antara format bentuk sama pentingnya dengan isi yang disajikan di laporan. Orang bisa terpengaruh dengan perbedaan format, padahal memiliki isi yang sama. Jadi kesimpulannya itu adalah akuntansi, di mana disiplin ilmu yang berfungsi menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi keperilakuan adalah hubungan antara perilaku atau tindakan manusia dengan akuntansi. Nah, tujuan dari akuntansi keperilakuan itu untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kritik dan saran, boleh komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.